Ustadz Zaki Mirza sudah berada di Masjid MBH. Beliau sedang melakukan sholat sebentar. Nanti akan mengisi acara di sini. Satu lagi buat yang ada di rumah, jangan lupa ikuti juga kegiatan di MBH ini melalui channel YouTube MBH Duta Bintaro. Dan buat jamaah juga jangan lupa di subscribe ya. Jadi subscribe channel YouTube MBH Duta Bintaro. Assalamualaikum Tat. Monggo Tat. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz Zaki Mirza sudah hadir di tengah kita. Sehat Tat? Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Sebelum Bapak Ustadz Zaki Mirza mengisi kajian kita, sambutan dari Ketua DKM kita, Pak Ustadz Antariksa, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Zaki Mirza, ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Baitul Hikmah. Segenap pembina Yayasan Al-Hikmah Duta Bintaro, pengurus Yayasan Al-Hikmah Duta Bintaro, pengawas, segenap pengurus RT RW se-Duta Bintaro, dan yang tidak kalah pentingnya yang sama-sama kami cintai, saudara-saudara kita, saudara kami semua, warga muslim Duta Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, di pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita berbagai nikmat. Allah masih mengumpulkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih mengumpulkan kita dalam suasana ukhuwah, dalam suasana mahabbah, penuh kecintaan di antara kita semua. Allah masih mengumpulkan kita dengan penuh semangat beribadah. Alhamdulillah kita sudah membuka kegiatan kita hari ini, mengawali kegiatan hari ini dengan sama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitul Hikmah. Alhamdulillah, itu semua adalah nikmat yang patut kita syukuri. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik contoh, kepada sebaik-baik suri toladan, yaitu beliaulah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang pada Ustadz Zaki Mirza di Masjid Baitul Hikmah Duta Bintaro, masjid kebanggaan warga muslim Duta Bintaro. Alhamdulillah, kegiatan di Masjid Baitul Hikmah senantiasa terus semarak untuk menghidupkan syiar Islam, terutama di wilayah Duta Bintaro. Dan kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, adalah kegiatan pembukaan setelah Ramadan. Jadi ini adalah edisi perdana diaktifkannya kembali kegiatan taklim, kegiatan kajian rutin Ahad pagi di Masjid Baitul Hikmah. Dan kegiatan pagi hari ini dikemas dalam format halal bihalal. Mungkin barangkali ini adalah sebagai momentum
pengurus Masjid Baitul Hikmah untuk bertemu dengan masyarakat Muslim Duta Bintaro, menyapa, dan kemudian yang selalu disampaikan oleh pengurus kepada seluruh warga Muslim Duta Bintaro adalah permintaan terima kasih pastinya dan permohonan maaf. Jadi dua hal itu yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah terima kasih. Jadi ucapan terima kasih ini tidak pernah henti untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sebagaimana Bapak Ibu semua juga tidak pernah berhenti untuk terus menyokong, mendukung, mensupport setiap kegiatan yang ada di Masjid Baitul Hikmah. Alhamdulillah, semua kegiatan yang terlaksana di Masjid Baitul Hikmah, semaraknya syiar yang ada di Baitul Hikmah, itu semuanya atas dasar dukungan, support, ya. Selain pastinya adalah karena izin Allah yang memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan kegiatan di Masjid Baitul Hikmah. Tapi secara zahir ini adalah semua bentuk support. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua mensupport kegiatan yang ada di Masjid Baitul Hikmah. Oleh karenanya kami terus menghimbau, kami terus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa untuk terlaksananya kegiatan syiar Islam di Masjid Baitul Hikmah. Dan juga di samping itu terus berjalannya kegiatan pembangunan Masjid Baitul Hikmah yang sampai hari ini alhamdulillah walaupun belum selesai tapi sudah bisa kita nikmati manfaatnya, sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Oleh karenanya terus kami mendorong Bapak Ibu semua untuk tetap mendukung selesainya proses pembangunan Masjid Baitul Hikmah yang sama-sama kita cintai ini. Yang kedua yaitu mohon maaf ya. Pastinya selama pengurus menjalankan aktivitas kegiatan organisasi di Masjid Baitul Hikmah, ada 1-2 hal yang mungkin pasti ada yang kurang berkenan ya di hadapan di hati Bapak Ibu semua, baik sikap, gestur, kebijakan dan seterusnya. Oleh karenanya sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang besar-besarnya. Ya, perlu disadari juga bahwa pengurus yang berkumpul di masjid ini adalah kumpulan manusia, bukan kumpulan malaikat. Jadi sudah pasti ada kesalahan, sudah pasti ada hilaf, dan karenanya mohon maaf karenanya kami mintakan dibukukan permohonan maaf yang besar-besarnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di depan di banner atau di spanduk yang terpampang di kegiatan halal bihalal ini, judulnya memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Jadi memang ya ukhuwah lah yang ingin kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Sebagaimana saya selalu menyampaikan di setiap pembukaan bahwa ukhuwah itu adalah sebuah nikmat. Ukhuwah itu adalah sebuah nikmat. Karena tanpa ukhuwah lah kita tidak bisa bersatu seperti sekarang. Kita mungkin bercerai-berai. Mungkin saya ingin mengingatkan kita semua, diri saya dan Bapak Ibu semua, betapa pentingnya ukhuwah. Karena ukhuwah itu setidaknya bisa melahirkan 3 hal. Yang pertama itu wihdah, persatuan. Kalau ada ukhuwah, insya Allah ada persatuan. Dan kita sudah buktikan bahwa bagaimana kita semua bisa bersatu untuk mensukseskan syiar Islam yang ada di Masjid Baitul Hikmah. Bagaimana masjid ini bisa berdiri, bagaimana masjid yang indah ini bisa sampai hari ini bisa sama-sama kita gotong royong, itu karena persatuan. Dan persatuan inilah yang kemudian mendasari kita untuk barangkali ada 1-2 hal perbedaan fikih atau apapun itu di antara kita terkait segala sesuatu yang ada di masjid. Misalnya mohon maaf seperti protokol kesehatan yang hari ini kita masih menjaga jarak. Mungkin di antara kita ada perdebatan kapan kita selesai, kapan kita merapat kembali. Tapi saya menginginkan bahwa perdebatan-perdebatan itu kita minimalkan, kita kedepankan persatuannya. Oleh karenanya mari kita sama-sama tetap bersatu, kita tunjukkan bahwa kita semuanya masih menjunjung tinggi persatuan. Yang kedua adalah kekuatan. Jadi ukhuwah itu melahirkan kekuatan. Ya, mudah-mudahan
dengan ukhuwah kita makin kuat, karena tantangan dakwah ke depan juga tidak makin ringan tapi makin berat. Oleh karenanya ukhuwah di sini dibutuhkan. Yang terakhir adalah mahabbah, rasa cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita hari ini, kita jadikan momentum mengingat kembali betapa pentingnya ukhuwah, sehingga rasa cinta dan kasih sayang di antara kita semua makin terikat erat, ya, bukan hanya cinta atau kasih sayang yang tanpa ada apa-apa, tapi betul-betul cinta dan kasih sayang berdasarkan ukhuwah persaudaraan Islam di antara kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama-sama meningkatkan syiar Islam di Masjid Baitul Hikmah. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah atas sambutannya. Sekali lagi buat jamaah yang sedang berada di luar, acara ini disiarkan langsung lewat YouTube channelnya Masjid MBH Duta Bintaro, dan jangan lupa juga subscribe MBH Duta Bintaro. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu pada pagi hari ini, tausiah ceramah dari Ustadz Zaki Mirza yang sekarang sudah berada di depan kita. Sebagai informasi, beliau ini merupakan mubalek muda yang sangat muda, yang lahir tanggal 8 Mei 79. Selamat ulang tahun, mudah-mudahan sehat selalu Tat. Ya, muda banget. Nah, beda tipis sama Pak Ketua Yayasan lah, ya. Dan sebagai informasi, beliau telah menuntaskan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor dan lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo dengan bidang keagamaan. Tentunya kita semuanya tidak asing lagi dengan beliau yang selama ini kita selalu lihat di TV, karena beliau juga mengisi beberapa kegiatan keislaman yang ada di TV, mulai dari TV One dan TV-TV swasta lainnya. Lengkap saya sebutin, ini kebetulan di komplek kita ini isinya orang TV. Hampir semua TV ada di Duta Bintaro. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kehadiran Ustadz ini bisa membawa pencerahan buat kita semuanya. Dan Ustadz selalu sehat selalu. Kemarin sempat beredar, banyak yang nanya, oh, sudah sehat? Alhamdulillah, beliau selalu sehat, ya, selalu semangat. Banyak ibu-ibu yang ngefan Tat, ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dan sekali lagi buat yang sedang di rumah, jangan lupa ikuti channel YouTube MBH Duta Bintaro dan subscribe sekalian juga. Sekali lagi waktu dan tempat kami persilahkan pada Bapak Ustadz Zaki Mirza. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Segenap hadirin ayahanda ibunda yang berbahagia, mobil khusus para pengurus DKM Masjid Baitul Hikmah. Ini Jakarta apa Pak? Oh, Tangerang. Saya nggak ngeh karena pas kesini saya tidur Pak. Sampai udah mau tiba di masjid ini
dan bisa bersilaturahim. Tentunya saya ucapkan salam hormat, salam takzim, salam rindu untuk para kiai, para ustadz, para ustadzah, para tokoh dan sesepuh masyarakat. Mohon izin hamba Allah yang satu ini miskin ilmu, miskin amal, miskin ibadah, lagi belajar jadi manusia lebih baik lagi Pak, lagi berproses, karena hidup bagaimanapun tidak lepas dari belajar. Ada pepatah Arab yang mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, teruslah tuntut ilmu dari semenjak kita dilahirkan sampai kapan? Sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Ternyata hidup itu adalah proses belajar, dan itulah kenapa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, membaca kehidupan, membaca pengalaman supaya kita menjadi manusia lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Idul Fitri secara bahasa, secara terminologi, lughatan dalam bahasa Arabnya, Idul Fitri itu maknanya adalah kembali makan. Kenapa kembali makan? Karena menandakan puasa Ramadan sudah selesai. Idul Fitri. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada istilah zakat fitrah. Saat itu masih disebut dengan zakatul fitri. Di zaman Umar bin Khattab, karena zakat fitri ini adalah tentang sosial dan kemanusiaan, ada semangat berbagi yang kuat, maka Umar bin Khattab menggantinya dengan zakatul fitrah. Hebatnya dalam konteks Indonesia Pak, Idul Fitri itu kita mengenal dengan istilah lebaran. Lebaran. Ini kita ngaji sejarah sebentar supaya kita faham bahwa Islam di Indonesia ini adalah Islam yang begitu mahal dan unik. Perjuangannya dibawa oleh para wali songo dengan penuh kedamaian, tanpa tetesan darah, tanpa perselisihan, semua dibawa dengan penuh kesejukan. Itulah kenapa Islam awalnya bisa diterima di tanah Jawa. Lebaran ini diambil dari bahasa Arab Pak, pada awalnya. Namun oleh Sunan Kalijaga, sunan yang terkenal dari sekian banyak wali songo yang berjumlah 9 orang, lebaran ini diambil aslinya dari bahasa Jawa. Saya mau tanya, di sini banyak orang Jawa Pak? Oh banyak, jangan-jangan orang Jawa semua di sini. Lebaran itu diambil dari bahasa Jawa. Lebar artinya usai, sama dengan Idul Fitri tadi, menandakan selesai sudah Ramadan. Lebaran itu berarti selesai sudah puasa, masuk kita bulan Syawal. Itu yang pertama. Lebaran juga diambil dari kalimat lebar yang artinya luas. Berarti orang berlebaran itu harusnya hatinya luas, mau minta maaf atas kesalahannya dan memaafkan kesalahan orang lain.
Ini hebatnya dakwah Sunan Kalijaga, Pak, dan beberapa wali-wali di antara Wali Songo. Islam dibawa dengan penuh kedamaian. Dan hebatnya begitu banyak bahasa-bahasa pada bahasa Jawa yang pada awalnya memang berasal dari bahasa Arab. Bapak yang berasal dari Jawa tentu sangat mengenal tradisi sekaten. Ya. Sekaten itu aslinya dari bahasa Arab adalah syahadatain. Sekaten jadi syahadatain. Orang Jawa itu susah bilang huruf H. Makanya syahadatain itu menjadi sekaten. Sama ketika orang Jawa sulit mengucapkan Al-Fatihah, dia menjadi Al-Fatihah. Dialog dan dialek, apa boleh Ustadz? Sah-sah saja. Karena itu udah susah dirubah, Pak. Sama kayak orang Sunda agak susah ngucapin huruf fa. F, Sunda susah, Pak. F. Bilang Fanta, Panta. Alfil, Alpil. Dia baca alam taro kai papa Allah. Padahal harusnya kaifa fa'ala, fa. Orang Sunda pa, wajar. Sama kayak orang Medan bilang susah bilang huruf e, Pak. Orang Medan itu identik dengan e. September, September. Betul ya? Ada orang Medan di sini, Pak. Banyak juga, Pak. Dari mana aja ada di sini ya. Desember, Desember, Pak. Saya kalau ke Sumatera itu banyak ibu-ibu bilang ganteng, ganteng. Apa bisa dirubah? Susah, Pak. Itu sudah bawaan pabriknya. Jadi ketika mengucapkan syahadatain jadi sekaten. Dulu di tanah Jawa ini orang sudah mendarah daging, sudah mengakar. Agama sebelumnya adalah agama Hindu. Dulu orang ada kebiasaan nonton wayang kulit, Pak. Kalau sudah nonton wayang kulit pasti mabok, pasti berzina. Oleh Wali Songo dirubah. Wayang kulitnya tetap, tapi nama-nama tokohnya dirubah. Petruk, Gareng, itu aslinya dari bahasa Arab. Itu kalau kita bahas panjang. Ini saya mau bahas sekaten dulu, Pak. Jadi dulu orang Hindu kalau menonton wayang kulit itu sama Sunan Kalijaga, boleh saya kasih tiket, tiketnya gratis, nggak perlu bayar, ini tiketnya, tapi syaratnya sampean harus ngucapin 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk dia. Makanya dibilang syahadatain. Mengucapkan syahadatnya itu di bawah pintu. Nama pintunya dulu Ghafuro. Orang Jawa susah bilang Ghafuro, maka dibilangnya Gapura. Itulah kenapa 17 Agustusan kita identik dengan Gapura, Gapura. Itu awalnya tradisi Hindu, Pak. Hebat ya. Islam tidak membumi hanguskan tradisi yang sudah ada. Tradisinya jalan tapi substansinya dirubah. Makanya jangan heran, Pak, orang kita ini masih identik dengan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari. Karena itu awalnya berasal dari agama Hindu. Aslinya dalam agama Islam tidak ada. Bagaimana menyikapinya? Ada toleransi antar umat seagama. Satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Itu prinsipnya, Pak. Yang tidak melaksanakan 7 hari kita hormati. Yang melaksanakan 7 hari bukan berarti yang tidak percaya dengan 7 hari jenazahnya tidak diterima, amal baiknya tidak diterima. Masing-masing ada perbedaan. Disitulah kemuliaan seseorang diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini kita balik ke masalah tadi dulu Pak ya, biar nggak melebar. Inilah agama Islam di tanah Jawa, dibawa oleh Wali Songo dengan begitu indah. Lebaran identik dengan ketupat. Kita ngomongin makanan dulu ya. Ketupat itu aslinya bahasa Jawa Pak, kupat. Filosofinya apa? Kepanjangannya ngaku lepat. Kupat itu ngaku lepat, artinya ngaku salah. Jadi kalau orang sudah makan ketupat pas lebaran, harusnya dia sudah minta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Dulu di zamannya orang tidak hanya menyebutkan lebaran dengan lebaran saja. Kupat itu filosofinya yang lain adalah laku papat, 4 perilaku. Makanya orang zaman dulu lebaran juga disebut dengan luberan Pak. Kalau orang Jawa yang asli pasti tahu istilah luberan. Kenapa luberan? Karena ketika bulan Syawal begitu banyak berlimpah sedekah, luber. Orang peduli terhadap tetangga, orang peduli terhadap siapapun di sebelahnya, mengamalkan hadis, bagaimana menjaga kemuliaan tetangga, menjaga kemuliaan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya hari kiamat, muliakanlah tetangga. Falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamu. Luberan. Orang Jawa menyebut lebaran dulu dengan luberan. Luber, penuh dengan sedekah dan kebaikan. Lebaran juga disebut dengan leburan. Lebur itu artinya menyatu, pupus, mencair, melebur. Makanya disebut dengan leburan. Orang kalau sudah lebaran Pak, nggak ada lagi gengsi, nggak ada lagi dendam kesumat, minta maaf. Itulah kenapa juga disebut dengan leburan. Lebaran yang keempat juga disebut dengan laburan. Labur itu Pak sejenis kapur untuk memutihkan tembok atau untuk membeningkan air. Itu labur. Maksudnya apa? Orang kalau sudah berlebaran hatinya harus bersih. Jangan ada lagi dusta antara kita. Mulutnya minta maaf tapi hatinya belum memaafkan. Makanya kenapa ketupat itu disebut dengan laku papat, 4 tadi. Lebaran, luberan, leburan, laburan. Wow, ini sejarah ini Pak. Hebat, dahsyat. Opor ayam Pak. Di mana ada ketupat kan ada opor ayam. Saya pagi-pagi ngomongin opor ayam jadi lapar ini ya. Di mana ada ketupat ada opor ayam. Sayurnya identik dengan santan. Santen itu dalam bahasa Jawa filosofinya ngapunten, minta maaf. Jadi kalau orang sudah ngaku lepat harus ngapunten. Kalau sudah makan ketupat harus ngapunten, minta maaf. Hebat ya, dakwah Sunan Kalijaga dan Wali Songo itu begitu dahsyat. Saya pernah pengen kepo saya Pak. Saya pengen cari tahu kenapa yang dipilih ketupat. Bapak pernah kepikiran nggak sejarah pertama kali kenapa ketupat dipilih jadi makanan identik lebaran? Siapa yang memilih? Saya cari beberapa literatur. Tidak lain yang memilih juga adalah para Wali Songo. Karena ketupat itu filosofinya dahsyat Pak. Lihat, ketupat itu bisa saling menjahit, bisa saling merajut. Artinya apa? Kita boleh beda, tapi ingat bahwa kita ini tetap ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam, saling dirajut. Ketupat ketika dibuka isinya warna apa Pak? Putih. Maksudnya apa? Kita boleh bergaul dengan siapapun, beda agama, beda bahasa, beda tradisi, beda ras, tapi satu intinya, putihkanlah hati kita. Jangan terlalu banyak suuzon sama orang. Jangan terlalu menilai buruk dan jelek kepada orang lain. Itulah kenapa dipilih ketupat. Ada lagi Pak, Bapak tahu makanan ketan?
Ketan itu juga ada filosofinya Pak, ngerekatkan ikatan, artinya menjalin silaturahim. Karena memang lebaran itu sangat identik dengan silaturahim. Kita ini jarang sadar Pak, dulu ketika Sunan Kalijaga berdakwah, banyak orang-orang di sekitarnya itu berantem tapi nggak mau minta maaf karena gengsi. Sama Sunan Kalijaga disiapin beberapa kue. Apa kata Sunan Kalijaga? Sejarah mencatat, Mas, sampean kalau punya salah gengsi minta maaf, kasih hadiah orang itu. Begitulah yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi tahadu tahabbu. Berikanlah hadiah maka akan timbul rasa cinta dan kasih sayang. Disiapkanlah beberapa kue oleh Sunan Kalijaga, orang itu suruh bawa. Betul. Orang kalau mau minta maaf ke tetangga, bawain kue. Masa iya udah dibawain kongguan 5 kaleng nggak ngasih maaf, kan begitu Pak. Sama Sunan Kalijaga suruh beberapa kue. Dulu belum ada kongguan Pak, dibawainlah kue. Orang nanya, Sunan ini namanya kue apa? Ini namanya kue afwan. Afwan itu minta maaf, kue afwan. Orang Jawa susah bilang afwan, jadinya apem. Itu sejarah apem Pak. Jadi Bapak sekarang kalau mau minta maaf karena gengsi, karena dendam, ada masalah sama temen 2 tahun gak tegor-tegoran, kuncinya gampang Pak, cari tukang kue apem Pak, bawain, insya Allah. Saya heran kenapa ya kita ini kalau sudah urusan gengsi dan dendam sampai susah banget minta maaf, bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan lebih dari 3 hari kita nggak tegor-tegoran, saling boikot. Padahal sholatnya rajin. Mohon maaf, ini saya lagi nasehatin diri saya sendiri Pak. Tahajudnya, subhanallah, puasa sunnahnya. Tapi dia ngerti ada satu silaturahim yang selama ini keputus cuma gara-gara masalah kecil. Tapi karena dendam kesumat, gengsi, nggak pernah mau minta maaf. Padahal jelas, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak dibolehkan bagi sesama muslim itu saling memboikot, saling membiarkan lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Kalau ketemu main paling-palingan Pak, sok-sok nggak kenal. Kalau papasan mendingan gua muter sekalian daripada papasan sama dia. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Di antara 2 orang itu yang sedang berselisih, yang paling Allah cintai adalah yang memulai untuk mengucapkan salam atau meminta maaf. Jadi dulu subhanallah hebatnya Pak, untuk merekatkan aja Sunan Kalijaga itu sampai modal sendiri nyiapin makanan. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang silaturahim, kata baginda Rasul, adalah orang yang dijanjikan oleh Allah 2 perkara. Ini kita hadisnya sahih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Kalau orang sering-sering rajin silaturahim, yang dijanjikan Allah 2. 1, rezekinya diluaskan oleh Allah. Kita jangan mengartikan rezeki jangan cuma ini. Ini apa Bu? Bu apa Bu? Jari Bu, ini jari. Cewek matre ini. Rezeki bukan cuma ini. Badan sehat rezeki. Pasangan hidup soleh solehah rezeki.
rumah nggak kebocoran, rezeki. Masjid aman, nyaman seperti ini, rezeki. Rezeki itu luas. Dan yang kedua, wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Sebagian ulama ada yang mengartikan umurnya dipanjangkan oleh Allah. Sebagian ulama lagi mengartikan wa ayyun sa'alahu fi atharihi, artinya adalah walaupun dia sudah terkubur jasadnya, tubuhnya sudah tertindih tanah, tapi kebaikannya tidak akan pernah terkubur. Itu orang yang rajin silaturahim. Saya Pak punya teman namanya beberapa hari yang lalu meninggal, Ustadz Heri. Teman saya pesantren, cuman ketika lulus pesantren saya milih kuliah di luar, dia kuliah di UIN Jakarta. Dari dulu sampai detik sebelum meninggal, hal yang paling tidak bisa dilupakan dari dia itu rajin silaturahim Pak. Dan hebatnya silaturahimnya itu nggak ada kepentingan apa-apa. Dan hebatnya lagi, setiap silaturahim dia pasti nenteng. Kan nenteng bukan harus yang mahal-mahal ya. Berapa kali ke rumah saya cuma bawa martabak, kadang bawa gorengan, kadang istrinya bikin cilok dibawain saya. Dan itu dia rajin, ke setiap alumni satu angkatan dia mampir, dia kemana dia mampir. Orangnya selalu ngebahagiain orang lain, rajin silaturahim, rezekinya nggak pernah putus. Ketika meninggal Pak, hampir 9 tahun yang lalu sampai detik ini, saya kalau kemana-mana ke setiap tempat yang ketemu dengan dia selalu ingat dia. Oh dulu dia kesini nentengin si fulan apalah. Istrinya usaha cilok, jadi dia punya beberapa gerobak, jadi dia kalau kemana-mana suka bawa cilok. Makanya dari dulu terkenal dengan Heri Cilok Pak. Itu silaturahimnya rajin. Orangnya udah meninggal, sampai sekarang nggak selesai kebaikannya diomongin. Setiap ketemu sama teman-teman, ya Allah, si Heri nggak nyangka ya umurnya. Tuh lihat, orang sering rajin silaturahim. Tapi kalau orang hidupnya diisi ngerugiin orang terus, julid, kepo, gibah, fitnah, buruk sangka. Ini yang model begini Pak, jangankan mati, masih hidup aja sumpahin mati mulu Pak. Ya Ustadz yang begitu mah Pak Ustadz, ngapain sih kita ngarepin? Karena manusia itu dianalogikan ada tiga kategori. Ada manusia kayak makanan pokok Pak, kayak beras. Dia ditunggu-tunggu, harus ada, karena selalu menggembirakan. Kalau dia datang, padahal dia lagi banyak masalah, tapi dia tidak tunjukkan masalahnya. Kalau nggak ada dia, kita kangen. Si Pak Haji itu kemana ya, tumben nih. Itu dicariin makanan pokok. Bapak nggak ada beras Pak, lapar. Ada orang yang kayak obat Pak, sunnah, dicarinya pas perlu doang. Kalau nggak perlu, bodoh amat, nggak ngaruh. Kenapa? Kebaikannya ada, tapi kadang suka iri sama tetangga Pak Ustadz. Tetangga beli motor, dia stres. Minum Paramex 9 butir nggak hilang-hilang Ustadz stresnya. Karena bukan di kepala pusingnya, tapi di hati. Masih untung orang yang kategorinya manusia seperti obat. Yang paling ribet ini manusia ketiga Pak. Dia kayak penyakit. Yang namanya penyakit kudu diilangin. Dimanapun ada dia jadi masalah. Dia nongol ada aja masalah. Nah ini pilihan, kita mau jadi beras, mau jadi obat, apa mau jadi penyakit, kembali kepada kita masing-masing. Jadi pesan saya sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabat dekat beliau, namanya Uqbah bin Amir. Ini sahabat Rasulullah yang paling dekat.
Bahkan dalam beberapa hadis dikatakan Uqbah ini dengan Rasulullah seperti bayangannya Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Uqbah. Uqbah bin Amir namanya. Nanti Bapak boleh googling sejarah siapa itu Uqbah bin Amir. Pada suatu hari sehabis melaksanakan sholat tarawih di malam terakhir jelang Ramadan, Uqbah bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan utama ketika masuk bulan Syawal?" Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 hal yang disampaikan Rasul. "Ya Uqbah bin Amir, wahai sahabatku Uqbah bin Amir." Yang pertama kata Rasul, "Silman qata'aka." Sambung silaturahim yang selama ini keputus. Sambung, Pak. Dan ternyata kata baginda Rasulullah, siapa yang menyambung silaturahim yang terputus, maka dia sudah sampai pada puncak kebaikan. Subhanallah. Jadi kebaikan itu tidak pernah akan sampai di puncaknya kalau dalam hidup masih ada silaturahim kita yang belum kita sambung, Pak. Entah dengan saudara kandung yang berantem gara-gara warisan, mohon maaf ya, atau sama orang tua, atau sama pasangan hidup, keluarga, kerabat, sahabat. Kebaikan kita belum sampai di puncaknya kalau kita belum menyambung silaturahim. Yang kedua apa kata Rasul? Ini berat juga nih Pak. Yang kedua amalannya, wa'timan haramak. Berbuatlah baik, senangilah orang yang selama ini pelit denganmu. Dahsyat ya. Yang ditantang sama Rasul nih berat. Baik sama orang baik biasa, Pak. Yang ribet baik sama orang pelit, Allahu Akbar. Dan kata Rasul, barang siapa yang baik dengan orang yang kepada dia pelit, dia orang yang sudah sampai di puncak kedermawanan. Jadi kita tidak akan pernah sampai di puncak kedermawanan kalau belum baik sama orang pelit, Pak. Akhlak itu ada 3. Ada yang namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah orang berbuat baik sama kita, kita balas juga dengan kebaikan. Itu akhlakul karimah, membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang sama atau lebih. Yang kedua, ada yang namanya akhlakul hasanah. Apa itu? Kebaikan orang kita balas dengan kebaikan yang lebih. Yang mau saya bahas nih yang ketiga, akhlakul azimah. Apa itu akhlakul azimah? Akhlakul azimah adalah membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan kita. Kata Rasul sekali lagi, orang yang baik sama orang pelit, dia sampai di puncak kedermawanan. Dan yang ketiga yang tidak kalah berat adalah wa'fu amman zolamak. Maafkanlah orang yang selama ini menzolimimu. Nah ini berat semua ini Pak. Aduh, ini tantangan dari Rasul. Kata Rasul, siapa orang yang mampu memaafkan sahabat, kerabat yang sudah menzoliminya, maka dia sudah sampai pada puncak hati yang legowo, hati yang luas. Maka Bapak Ibu, ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dari sini Pak, kita introspeksi mana hubungan silaturahim yang selama ini terputus dan belum kita sambung-sambung. Karena Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya beliau mengatakan satu-satunya Pak, satu-satunya hal yang ketika kita belum benahi, belum kita sambung, dan itu bisa menjadi kendala, penghalang ketika kita sakaratul maut, tidak lain adalah ketika ada silaturahim yang belum kita sambung. Ini hati-hati Pak. Jadi jangan-jangan selama ini kita membenahi ibadah kita secara pribadi,
tapi kita lupa untuk membenahi muamalah kita. Kan ada ibadah, ada muamalah, ada ritual, ada sosial. Ritualnya kita benahi, tapi sosialnya lupa. Padahal jelas ketika Allah memerintahkan salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Berarti Allah mau orang yang salat harusnya baik sama tetangga. Allah mau orang yang salat jangan mutusin silaturrahim. Allah mau orang yang tahajudnya sampai meneteskan air mata di atas sejadah, dia juga menjadi ahli sedekah. Karena fungsi sholat jelas Pak, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mendirikan sholat harusnya dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi selama ini nauzubillah min dzalik, bisa jadi sholat kita rajin tapi ngomongin orang juga lebih rajin Pak. Tahajud kita rajin tapi perilaku terhadap tetangga juga nggak lepas-lepas dari menzolimi, kurang peduli dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di pagi hari ini mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah sebagai hadiah terindah untuk siapapun yang selama ini sudah mendahului kita. Nah, ini juga banyak perbedaan Pak. Pak Ustadz, emang boleh ngirim surat Al-Fatihah buat orang yang meninggal? Kalau ada yang tanya gini, kadang suka saya bercandain, Ibu, kalau ibu belum percaya Fatihah sampai atau tidak buat orang yang meninggal, yang enak sih ibu mati aja duluan. Nanti ibu mati, saya kirimin Fatihah, kalau sampai ibu WA saya. Karena urusan Fatihah atau doa sampai atau tidak bukan urusan kita Pak. Tadi satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Kita boleh beda mazhab, tapi ingat takbir kita sama, Allahu Akbar. Kita boleh ada yang satu kunut, ada yang satu tidak kunut, tapi tujuan kita adalah Allahu Akbar. Maka kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ini menjadi satu penghapus dosa-dosa kita yang selama ini kita belum lepas dari semua itu, dan mudah-mudahan Allah juga ampuni semua khilaf dan kesalahan dari keluarga-keluarga terdekat kita. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Sebagai akhir dari tausiah saya ada sebuah kisah ringan Pak. Ada anak ayam nanya sama emaknya. Anak ayam tanya sama emaknya, "Mak, kenapa kita beda dengan manusia?" Anak manusia setiap dia dilahirkan pasti dikasih nama. Betul nggak Pak? Ada yang namanya Maimunah, ada yang namanya Abdullah, kan gitu. Tapi kenapa kita anak ayam tidak dikasih nama Pak? Namanya sama semua, anak ayam, nggak ada namanya. Induk ayam cuma bilang gini, "Nak, bersyukurlah jadi ayam." Manusia itu betul baru lahir dikasih nama. Tapi kalau manusia itu sudah meninggal dunia, namanya cuma satu, mayit. Almarhum yang laki-laki, almarhumah yang perempuan. Kita ini bangsa ayam hebat Nak. Waktu hidup nama kita sama semua, ayam. Tapi ketika sudah mati nama kita baru beragam. Ada ayam geprek, ayam bakar, semur ayam dan lain sebagainya. Kita kalau sudah meninggal jadi manfaat buat manusia, tapi manusia kalau sudah meninggal tidak ada yang dia bawa kecuali amal baiknya. Ini kisah yang biasa saja, tapi kisah ini bercerita bahwa kita ini Pak,
sehebat apapun kita, jabatan, profesi, popularitas, karir, tapi kalau sudah bertemu dengan sakaratul maut, ajal depan mata, selesai sudah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa yang mau kita bawa? Tidak ada. Yang kita bawa hanya beberapa hal saja. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yuk kita persiapkan bekal ini, karena Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku siapa orang yang paling cerdas di atas muka bumi ini." Rasul menjawab, orang yang paling cerdas di atas muka bumi ini adalah dia yang selalu mengingat kematian dan memberikan persiapan yang terbaik untuk akhiratnya. Itulah orang yang paling cerdas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin. Untuk doa nanti ada dari Pak Kiai sini Pak. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk keluarga. Untuk ayahanda saya Pak Haji Habib, terima kasih. Ini saya sering ketemu beliau karena sering nongkrong Pak di Condet Garden ya. Kemudian di Kebayoran, terus dengan sahabat beliau juga Mas Bayu, udah seperti saudara sendiri. Ya mudah-mudahan ukhuwah kita tidak hanya di dunia, tapi Allah ridhoi persahabatan kita semua sampai di akhirat. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.